Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita bertemu kembali di Yuk Belajar Bersama. Kita lanjutkan pembahasan tentang SKB. Di sini ada pajak dan ekonomi. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, kita lihat pada soal ini, Pak Soma memiliki sebidang tanah 400 meter persegi dan luas bangunan adalah 150 meter persegi. Harga tanahnya per meter persegi yaitu Rp800.000. Kemudian untuk bangunan per meternya adalah Rp250.000. Jika NJO PTKP 12 juta, maka besarnya PBB terutang adalah baik. Untuk mendapatkan besarnya PBB, maka yang pertama kita hitung harga tanahnya dulu. Tanahnya adalah kita simbolkan T. Tanahnya itu 400 meter. Kemudian kita kalikan dengan harganya. Harga tanahnya per meter yaitu 800.000. Kita kalikan 800.000. Berarti ini hasilnya sekitar 320 juta. Oke, ini untuk harga tanahnya saja. Nah, selain tanah dia punya bangunan. Bangunannya yaitu 150 meter. Kita simbolkan B. Kita kalikan 150. Kita kalikan dengan harga bangunannya per meter yaitu 250.000. Kita kali 250.000. Oke. Setelah itu kita kalikan 150 meter dikali 250.000 itu sekitar 37.500. Oke, 37.500. Kita buat 37,5 juta. Nah, dari sini kita jumlahkan harta yang dimiliki Pak Soma, yaitu tanah dan bangunan. Jadi kalau kita jumlahkan, ini hasilnya sekitar kita buat di sini 357 juta 500 rupiah. 500.000 maksudnya ya. 357,5 juta. Kita buat begini saja. Kemudian kita kurangi dengan NJOP-nya. NJOP-nya yaitu 12 juta. Kita kurangi 12 juta. Jadi hasilnya sekitar ini berarti 345. Kita sebentar. Jadi hasilnya sekitar 345,5 juta. 5. Kita buat angka nolnya saja. 345.500.000. Oke. Nah, ini besarnya tanah yang sudah dikurangi dengan NJOP PTKP. Nah, berapa tarifnya? Kita tinggal kalikan dengan tarif pajak untuk PBB itu adalah 20% dari PTKP dikalikan 0,5. Jadi kalau kita mau buat bisa dengan cara lebih mudah, kita kalikan 1/1000. Jadi 20% dikalikan 0,5% itu hasilnya 1/1000. Jadi tinggal kita coret berapa pajak terutangnya. Ini 1000-nya kita buang. Nah, jadi jawabannya adalah 345.500 rupiah. Oke, ada jawabannya yang C. Gampang kan? Sekali lagi, 1/1000 ini berasal dari 20% dikalikan 0,5%. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, pada soal ini diketahui fungsi permintaan barang X adalah, kita lihat fungsinya P sama dengan 1500 dikurang Q. Ini dia fungsinya. Dan fungsi biaya produksi adalah TC sama dengan Q kuadrat. Kemudian ditambah 300 Q ditambah 20.000. Pertanyaannya adalah tentukanlah besarnya laba maksimum. Oke, yang pertama kita cari dahulu rumus mencari laba. Laba itu kita simbolkan dengan V saja. Laba itu rumusnya adalah TR dikurang TC, di mana TR itu total revenue, rumusnya adalah P dikalikan Q, sedangkan TC ya kita masukkan saja rumus fungsi TC itu kan ada nih kebetulan Q kuadrat ditambah 300 Q kemudian ditambah 20.000. Oke. Dari sini kita masukkan
kita cari dahulu TR-nya. TR-nya tadi kan P kali Q. Kita masukkan P-nya adalah 1500 dikurang Q. Kita kalikan dengan Q. Kemudian untuk yang TC-nya kita buat jadi min Q kuadrat. Kita distribusikan dikurang 300 Q. Berarti dikurang 20.000. 20.000 kita buat 20K saja untuk mempermudah. Baik, dari sini kita bisa hitung 1500 dikali Q berarti 1500 Q dikurang kemudian ini tandanya kurang. Min Q dikalikan Q berarti min kuadrat Q dikurang Q kuadrat dikurang 300 Q dikurang 20.000. Baik, kita selesaikan. Ini min Q dengan min Q berarti min 2Q kuadrat. Kemudian 1500 dengan min 300 berarti menjadi plus 1200 Q. Oke, dikurang 20.000. Oke. Nah, dari sini ini kan untuk mendapatkan laba. Sekali lagi ingat tadi laba itu diperoleh dari TR dikurang TC. Nah, untuk mendapatkan sekali lagi untuk mendapatkan laba maksimum, maka V-nya kita turunkan. Sekali lagi untuk mendapatkan laba maksimum, V-nya atau fungsi labanya kita turunkan. Jadi turunan dari min 2Q adalah min 4Q ditambah 1200. Dengan kata lain, turunannya berarti hasilnya adalah kita buat Q sama dengan min 1200 kita bagi dengan min 4. Berarti hasilnya adalah ya Q-nya adalah 300. Nah, ini yang perlu diingat. Sekali lagi yang perlu diingat, kita cari dahulu untuk mencari laba itu rumusnya TR dikurang TC atau total revenue dikurangi total cost. Kemudian setelah itu kita dapatkan fungsinya. Ini fungsi dari laba. Nah, untuk mendapatkan laba maksimum, karena pertanyaannya kan laba maksimum, maka kita turunkan dari fungsi labanya. Dengan kata lain, ketika diturunkan maka nilai labanya adalah 0 dahulu dalam fungsinya. Sehingga kita dapatkan min 2Q kuadrat diturunkan menjadi min 4Q. Kemudian 1200Q diturunkan menjadi 1200. Min 20.000 dia diturunkan berarti hasilnya 0. Dengan kata lain, min 4Q ditambah 1200 sama dengan 0. Jadi Q-nya adalah kita dapat 300. Oke. Kita dapatkan Q-nya. Kita sekarang masukkan ke dalam TR atau TC-nya. Baik. Oke. Sebelum kita masukkan ke TR dan TC, ingat kita baru dapatkan Q. Di mana nilai Q-nya tadi adalah 300. Nah, kita masukkan dahulu ke dalam price atau harganya. Di mana tadi rumusnya P sama dengan 1500 dikurang Q. Berarti tinggal jadi 1500 dikurang Q-nya adalah 300. Jadi P-nya kita dapatkan adalah 1200. Nah, jadi kita sudah dapat nih, Q dapat, P juga dapat atau harganya juga dapat. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus mencari labanya. Oke, kita simpan dahulu. P-nya tadi bernilai 1200. Nah, dari sini kita cari TR-nya dulu. Karena kan laba hasilnya adalah tadi ingat TR dikurang TC. Kita cari satu persatu. Kita cari TR-nya dulu. TR-nya adalah P dikali Q. Oke, P-nya tadi 1200. Kita kalikan 1200 dikalikan dengan Q. Q-nya adalah 300. Nah, ini menghasilkan angka berapa nih? 360.000. Oke, kita dapatkan TR-nya 360.000. Kemudian kita cari TC-nya. TC-nya ini dalam bentuk fungsi. Ini dia fungsinya. Berarti kita masukkan TC sama dengan, kita buat di sini, Q kuadrat. Q kuadrat berarti 300 kuadrat. Berarti 90.000. Kita buat 90K saja.
ditambah 300 Ki, berarti 300 dikali Ki. Ki-nya 300 juga, berarti 90 juga. 90.000. Kemudian ditambah 20.000. Jadi TC-nya adalah sekitar 90 tambah 90 tambah 20 berarti 200.000 rupiah. Nah, TC-nya dapat 200.000, TR-nya dapat 360.000. Nah, tinggal kita cari selisih antara TC dan TR, atau tinggal dikurang saja. 360.000 dikurang 200.000, berarti hasilnya 160.000 rupiah. Nah, inilah yang disebut dengan laba maksimum. Kita lihat jawabannya adalah, ada yang D. 160.000 rupiah laba maksimumnya. Oke, gampang kan? Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Oke, pada soal ini, Hillary, seorang turis Amerika, berkunjung ke Indonesia dengan membawa uang sebesar, dalam bentuk dolar ya. Uangnya adalah 8.350 US dollar. Untuk keperluan selama berada di Indonesia, ia menukar uangnya dengan mata uang rupiah. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah, kita lihat kurs belinya adalah 13.300. Ini 13.000 ya. 13.300 per 1 dolar. Kurs jualnya adalah 13.450 rupiah per dolar. Kemudian selama di Indonesia ia menghabiskan uang sebanyak 62.820.000 rupiah. Oke, uang yang dihabis adalah 62.820.000. Ketika hendak pulang ke negaranya, Hillary kembali menukarkan uang rupiahnya dengan dolar Amerika. Kurs yang berlaku waktu itu adalah kurs belinya 13.350 rupiah per 1 dolar. Kemudian kurs jualnya 13.500 per dolar. Berapakah jumlah uang dolar yang diterima Hillary? Baik, yang pertama kita lihat kita lihat posisinya ketika dia datang pertama kali ke Indonesia. Dia punya uang dolar 8.350. Kita tulis dahulu 8.350 dalam bentuk dolar. Kemudian dia mau menukar, anggap saja tukar ke money changer. Berarti posisi kita bisa sebagai Hillary atau bisa sebagai money changer. Nah, sekarang saya mau tempatkan posisi saya adalah sebagai money changer. Nah, ketika menjadi money changer, karena Hillary punya uang asing, maka posisi money changer adalah membeli uang asing dari Hillary. Jadi dia pakai kurs beli. Nah, tinggal kita masukkan kurs belinya adalah 13.300. Oke. Nah, kita kalikan. Ini sekitar 111.055.000 rupiah. Nah, ini hasilnya. Sekali lagi posisinya adalah sebagai money changer. Jadi money changer tersebut membeli mata uang asing dari Hillary. Kemudian akhirnya di Indonesia dipakai 62 juta. Berarti kita kurangi 62.820.000. Oke. Kita kurangi, ternyata masih ada sisa kan? Sisa uang Hillary itu sekitar 48.235.000. Oke, ini uang Hillary yang tersisa. Nah, terus dia mau pulang ke Amerika. Nah, ketika dia mau pulang ke Amerika, uang dia kan masih dalam rupiah, maka dia harus menukar kembali karena uang rupiah itu tidak berlaku ketika berada di Amerika. Maka sebelum pulang dia menukar, datang kembali ke money changer. Ternyata kurs belinya ada 13.350, kurs jualnya 13.500. Nah, sekali lagi posisinya adalah posisinya money changer. Sehingga ketika Hillary datang ke money changer, berarti posisi money changer adalah menjual. Jadi kita gunakan kurs jual. Jadi angka 48.235.000 ini kita bagi dengan 13.500. Nah, jadi sekitar uang Hillary itu saya hitung dengan kalkulator ya, 3.572,9. Anggaplah 96,96. Ini 962 sebetulnya. Dolar. Ini dalam bentuk dolar sekali lagi. Nah, jadi berapa uang Hillary yang tersisa? Ya ini 3.572,96 dolar. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya.
Oke, kita lihat pada soal selanjutnya. Pada saat harga barang 10.000, kita lihat harganya 10.000, harga awal. Jumlah barang yang diminta adalah 800 unit. Berarti ini Q pertama. P pertama 10.000, Q pertama 800 unit. Apabila harganya naik 20%. Oke, sekali lagi, harganya naik 20%. Berarti dengan kata lain, 20% dari 10.000 adalah 2.000. Jumlah barang yang diminta turun menjadi 500 unit. Oke, ini berarti permintaan ya. Berdasarkan data tersebut, maka sifat permintaan barang tersebut adalah catatan E adalah elastisitas harga permintaan. Oke, berarti ini mencari elastisitas dari permintaan. Rumusnya adalah delta Q per delta P dikalikan P per Q. Oke, tinggal kita masukkan delta Q-nya adalah, kita lihat 800 ke 560. Berarti itu perbedaannya adalah 240 per delta P. Delta P-nya kita lihat. Tadi apabila harga naik 20%, berarti ini perubahannya 20%. Nah, delta P-nya berarti cuma 20%. Nah, 20%-nya boleh kita tulis 20% langsung, atau paling gampang kita cari 20% dari 10.000, berarti dia 2.000. Nah, kita masukkan di sini 2.000. Dari mana 2.000? 10.000 dikalikan 20%. Oke, dikalikan dengan P. Nah, P di sini kita ambil P1 saja, yaitu 10.000. Kemudian kita bagi dengan Q. Q-nya juga sama, kita ambil kuantiti yang pertama yaitu 800. Oke, tinggal kita coret. Ini 0 semuanya habis, ini habis juga. Kemudian 8, 0-nya kita coret. Nah, tinggal 24, kemudian dibagi 2, kemudian dibagi 8. Berarti kita bisa coret 8 dengan 24, ini sisa 3. Berarti 3 per 2. 3 per 2 berarti sekitar 1,5. Oke, berarti nilai koefisien dari elastisitas permintaan barang tersebut itu adalah 1,5. Nah, tinggal kita cari 1,5 itu namanya berarti elastis. Kenapa elastis? Karena nilai E-nya atau nilai koefisien elastisitasnya itu lebih dari 1. Ini berarti elastis. Kalau dia E-nya kurang dari 1, berarti inelastis. Kalau koefisiennya E-nya sama dengan 1, ini elastis satuan atau uniter. Ada juga yang nilai koefisiennya itu tak terhingga. Ini namanya elastis sempurna. Ada juga elastisitasnya dia sama dengan 0. Nah, ini inelastis tapi sempurna. Oke, karena 1,5 berarti dia adalah elastis. Jawabannya oke, yang D. Elastis karena E sama dengan 1,5. Oke. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Suatu negara memiliki data perhitungan pendapatan nasional dalam juta rupiah. Sebagai berikut, gajinya ada 20.000, tapi dalam juta rupiah ya, berarti itu 20.000 juta. Nah, kita jutanya jangan pakai saja. Konsumsi masyarakat 25.000, kemudian laba usaha 7.500, sewa tanah 17.800, konsumsi pemerintah 68.500, investasi 55.000, bunga modal 27.200, hasil tambang 62.000, ekspornya 23.500, impornya 25.000. Impornya lebih besar nih. Baik, besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Oh, yang dihitung dengan menggunakan pendapatan. Oke, untuk pendapatan, menghitung pendapatan dengan metode pendekatan pendapatan berarti dia hanya menghitung yang pertama adalah ya profit, kemudian ditambah interest, ditambah dengan sewa itu rent, kemudian ditambah dengan upah. Ini profit atau laba atau untung, ini interest bunga modal, kemudian rent ini hasil sewa, wage itu upah. Baik, kita lihat. Yang pertama berarti gaji karyawan. Oke, dia masuk. Ini pengganti upah. Kemudian laba usaha dia masuk, berarti di profit. Kemudian sewa tanah juga masuk 17.800, terus bunga modal 27.200. Jadi kita masukkan sekarang 20.000 ditambah 7.500
ditambah dengan 17.800 sewa tanah. Kemudian kita tambah dengan bunga modal 27.200. Oke. Tinggal kita hitung, berarti cukup ditambahkan saja. Ini 10, 15, ini 21, 22, 5, 7. Oke, berarti 72.500. Wah, tidak ada tanda jawabannya. Oke, jawabannya adalah 72.500. Oke, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.